DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Rapat paripurna berlangsung di ruang Geraha Wicaksana dan juga disediakan tenda untuk undangan di halaman kantor DPRD Tulungagung. Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono Esos ini, PJ Bupati Tulungagung dan seluruh Forkopimda Kabupaten Tulungagung, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dan OPD se-Kabupaten Tulungagung, dan tamu undangan Forkopimcam dan sejumlah perwakilan organisasi masyarakat, organisasi kemudaan dan rektor perguruan tinggi. Bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dimulai. Acara rapat paripurna kami serahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung selaku pimpinan rapat paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsono saat membuka rapat paripurna menyatakan selamat kepada Pemkab Tulungagung yang telah berhasil mendapat beberapa penghargaan. Selanjutnya Marsono juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Yang terhormat Saudara PD Bupati Tulungagung, yang terhormat Saudara dari unsur Forkopimda Kabupaten Tulungagung, hadir dalam hal ini Bapak Kapolres, Bu KPN, dan tim yang dalam hal ini diwakili Pak Kasim, juga Pak Sekda, dan juga Pak Kajari diwakili oleh Bapak Masih, Mas Amri. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Forkopimcam di lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung. Yang terhormat Saudara Kepala Kantor Instansi Vertikal se-Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Pimpinan Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat se-Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama se-Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara
pimpinan bank dan pimpinan perusahaan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Yang terhormat Saudara Rektor Perguruan Tinggi Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Kepala UPTD SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Tulungagung, juga segenap rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin serta rapat paripurna yang berbahagia, disampaikan terima kasih pada Saudara PJ Bupati Tulungagung, Wakil Ketua dan anggota DPRD serta hadirin sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, kami atas nama pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Tulungagung mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung yang telah berhasil mendapat penghargaan, antara lain satu, penganugerahan Paritrana Award atas komitmen pemkab Tulungagung dalam melindungi tenaga kerjanya serta berkontribusi dalam menyalurkan program jaminan sosial ketenaga kerjaan melalui dana bagi hasil cukai tembakau pada hari Rabu 28 Februari 2024. Dua, penghargaan sertifikat Adipura atas pengelolaan sampah dan tata dan ruang terbuka hijau wilayah kota pada hari Selasa 5 Maret 2024. Ketiga, Top BUMD Awards 2024 disematkan kepada PJ Bupati Tulungagung dengan kategori kinerja action pada hari Rabu 20 Maret 2024. Keempat, opini BTP 5 kali berturut-turut terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2023 yang telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah SAP. Yang kelima, peringkat 1, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional yang diterima pada hari Jumat 3 Mei 2024. Yang keenam, penghargaan Harkam Tipmas dari Polres Tulungagung diberikan kepada PJ Bupati Tulungagung atas dedikasinya dalam menjaga Harkam Tipmas sehingga wilayah Kabupaten Tulungagung aman dan kondusif. 7, penghargaan tingkat nasional sebagai tokoh penggerak kooperasi media kepada PJ Bupati Tulungagung atas upaya dan dedikasinya dalam mengembangkan kooperasi di Kabupaten Tulungagung pada hari Kamis 12 Juli 2024. 8, penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Kelurahan Sadar Hukum tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dari Kemenkumham RI pada hari Selasa 30 Juli 2024 yang diberikan kepada Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut dan Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu. 9, penobatan Kabupaten Tulungagung menjadi City of Charm atas potensi pariwisata, pantai, dan pegunungan wilis pada hari Rabu 31 Juli 2024. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mewakili DPRD Kabupaten Tulungagung mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Semoga dalam usia yang ke-79 tahun ini kita semua tetap dalam semangat yang sama dalam mewujudkan tujuan nasional. Makna tema Nusantara Baru Indonesia Maju mencerminkan komitmen untuk memperbarui dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan bangsa dengan memanfaatkan potensi yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan menegaskan tekad bangsa untuk terus bergerak maju dan mencapai kemajuan dalam berbagai bidang.
Dengan semangat baru dan tekad terus maju, mari kita bersatu padu untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur serta sejahtera. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 16 Agustus 2024, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia dengan resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara rapat paripurna pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. 3. Penutup. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Lanjut mengikuti dan melihat pidato kenegaraan Presiden RI yang ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Pidato dimulai dari Ketua MPR, lanjut Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pidatonya menyatakan selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar. Sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 528 anggota dari 711 anggota MPR, DPR, dan DPD. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2024 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2024 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Besok tanggal 17 Agustus 2024 kita akan merayakan sebuah momentum kesejaraan yang maha penting, yaitu ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sebagai umat beragama, marilah kita songsong dan maknai hari yang sangat penting itu dengan berdoa dan mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas segala rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa kita. Kita meyakini bahwa kemerdekaan yang kita nikmati selain dari perjuangan kemerdekaan adalah atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dirgahayu negara tercinta Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka!
Merdeka! Bunga kenanga kuncup terbuka, burung berkicau di atas batu. Sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Mari wujudkan Nusantara baru, Indonesia maju. Buah durian dari Medan, makan di bawah pohon beringin di pinggir jalan. Selamat datang para tamu undangan dalam sidang tahunan. Saudara-saudara sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Momentum peringatan ulang tahun kemerdekaan adalah wahana introspeksi dan mawas diri untuk meninjau kembali makna kemerdekaan dalam perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Apakah dalam usaha menuju cita-cita bangsa itu kita telah bergerak maju signifikan atau justru mundur ke belakang? Cita-cita bangsa Indonesia sudah jelas sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Landasan-landasannya pun telah kita tetapkan bersama. Pancasila sebagai landasan ideologis, landasan moralitas dan landasan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila seperti puisi yang menari lembut dalam setiap kata dan kalimatnya, merupakan pernyataan cinta yang tulus dan murni dari para pendiri bangsa untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia bukan hanya sekedar 5 butir prinsip, tetapi merupakan sebuah komitmen yang mendalam, sebuah ikrar suci untuk menjaga dan merawat keberagaman serta persatuan kita. Sebagai landasan hukum dasar, sebagai norma dasar tata kehidupan negara dan masyarakat, kita memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudara sekalian, Bapak Presiden yang saya hormati, sidang majelis dan dewan, hadirin semua yang kami muliakan. Sebagai perwujudan dari fungsi-fungsi utama MPR dalam rangka mengemban representasi rakyat dan bentuk dari penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, pimpinan MPR telah melaksanakan silaturahmi kebangsaan, melakukan dialog konstruktif kebangsaan kepada tokoh-tokoh nasional dan bapak bangsa guna memperoleh pandangan dan saran serta pertimbangan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Melalui kunjungan silaturahmi kebangsaan tersebut, pimpinan MPR telah menerima banyak aspirasi dan masukan yang sangat beragam dari tokoh-tokoh bangsa yang terdiri dari presiden dan wakil presiden terdahulu, ketua MPR RI terdahulu, serta para ketua umum partai politik. Meskipun beragam, namun semuanya mengerucut pada beberapa kesepahaman. Yang pertama, bahwa untuk mewujudkan Indonesia maju, kita membutuhkan komitmen dan kontribusi kolektif dari segenap elemen bangsa untuk bahu-membahu bergotong royong bersama-sama membangun bangsa. Kemudian yang kedua, bahwa untuk pembangunan nasional membutuhkan peta jalan atau roadmap dan visi jangka panjang yang tidak dibatasi oleh priorisasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, bahwa setelah 26 tahun era reformasi, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi sistem demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan kita. Seluruh rangkaian wewenang dan tugas yang diemban MPR adalah semata-mata dalam rangka merajut kembali keindonesiaan Indonesia yang semakin lama semakin pudar. Majelis berkeyakinan bahwa seluruh elemen bangsa, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang menyaksikan di tempat lain, memiliki pandangan yang sama bahwa kita semua bertanggung jawab untuk kelangsungan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih bermartabat. Dalam konteks inilah kita patut menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kiprah para pemimpin bangsa dari generasi ke generasi yang kami rangkum
dalam rangkaian pantun. Bunga melati mekar berseri, warna putih harum mewangi, penghargaan untuk para pemimpin negeri. Merah putih tetap tegak berdiri. Soekarno proklamator yang cerdas berani. Soeharto pembangunan dimulai. Habibie teknologi dibangun tinggi. Gus Dur pluralisme lestari. Megawati konstitusi tegak berdiri. SBY demokrasi yang murni. Jokowi infrastruktur terintegrasi. Dan Prabowo legasi kebangsaan terpatri. Gaudere cum gaudentibus, plere cum plentibus. Bergembiralah bersama rakyat yang sedang bergembira. Menangislah bersama rakyat yang sedang menangis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Ketua DPR RI Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani untuk memimpin sidang bersama DPR dan DPD. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI, palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati para anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, yang mulia para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung, para perwakilan teladan dari seluruh Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat karunia dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Pada awal tahun ini, kita, bangsa dan negara Indonesia, telah melaksanakan agenda nasional yang penting dan strategis yang akan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara 5 tahun ke depan, yaitu pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serta pemilihan anggota DPD. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pelaksanaan pemilu bagi rakyat adalah pesta demokrasi. Rakyat dianggap menjadi penting. Rakyat diundang oleh setiap calon. Ada yang menyediakan hiburan, ada yang menyediakan konsumsi, ada yang menyediakan oleh-oleh. Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi. Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih agar dapat merebut suaranya. Berusaha tampil simpatik, foto diri yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok. Rumah makan, pohon-pohon jadi korban. Tiang listrik penuh dengan tempelan. Semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat. Bagi yang berhasil dalam pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang. Sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit. Sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali. Itulah potret pemilu tahun 2024. Haruslah menjadi kritik dan otokritik bagi kita semua. Pemilu 2024 telah berakhir. Rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya. Rakyat telah menilai dan memilih. Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya.
Rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas apa yang diketahui dan dipahaminya. Pengalaman demokrasi sudah panjang, pemilu telah dilaksanakan berkali-kali. Bahkan sebelum era reformasi, pemilu juga sudah dilaksanakan dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil? Silakan dijawab. Pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih, akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menang kalah selalu ada dalam pemilu, karenanya kita dituntut untuk memiliki etika politik, siap kalah dan siap menang. Siap bertanding dan siap juga untuk bersanding. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Dalam pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang, sehingga berlagu adagium, suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei. Berdialektika dalam demokrasi wacana mensyaratkan para pihak yang berdialektika memiliki kualitas informasi dan pengetahuan yang berimbang. Tanpa syarat ini, maka dialektika tidak berjalan. Brainstorming menjadi brainwashing. Dalam jangka menengah panjang, terjadi pengendalian persepsi. Berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat semakin membutuhkan kehadiran negara. Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan memviralkan di media sosial, no viral, no justice. Menjadi tanggung jawab bagi kita bersama, lembaga kekuasaan negara, DPR RI, DPD RI, pemerintah pusat dan daerah, MA, MK, TNI, Polri, untuk menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, rasa kepatutan dalam menangani setiap urusan rakyat, sehingga rakyat merasakan kehadiran negara. Kehadiran negara jangan menunggu viral for justice. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, besok 17 Agustus 2024 adalah 79 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 79 tahun kita menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia berarti kita bertekad dan bekerja untuk memiliki suatu bangsa dan negara yang berkarakter Indonesia. Sudah 79 tahun bangsa dan negara ini membangun di berbagai bidang, politik, hankam, sosial, ekonomi, budaya, religi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kita selayaknya berterima kasih atas upaya setiap pemerintahan untuk membangun Indonesia dan mengatasi tantangan di setiap zamannya. Karenanya kami ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang akan segera berakhir masa tugasnya atas upaya dan kerjanya selama 10 tahun ini dalam membangun Indonesia. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, besok saat matahari terbit bersinar terang,
tanda buana membuka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, mewujudkan Indonesia yang sejatinya merdeka, membutuhkan perjuangan, gotong royong, kerja bersama seluruh anak bangsa. Boleh saja kita berbeda pandangan politik, berbeda partai politik, apalagi berbeda apa yang disuka dan yang tidak disuka. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa ada yang lebih penting dari semua perbedaan-perbedaan tersebut, yaitu adalah bagaimana kita dapat merawat dan menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Kita tidak pernah tahu takdir bangsa dan negara Indonesia. Kita hanya dapat berusaha dan berjuang sampai takdir mengungkapkan dirinya. Kita juga tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai. Yang terpenting adalah kita harus memulai untuk menjadikan Indonesia luar biasa. Selamat ulang tahun yang ke-79, Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat. Kini tiba saatnya kami mempersilahkan Saudara Presiden untuk menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dewan dan tamu undangan DPRD Tulungagung mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo melalui videotron dan televisi. Shalom. Sementara undangan di halaman kantor DPRD Tulungagung melalui dua televisi yang telah disediakan oleh Sekretariat DPRD Tulungagung. Tahun ini genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan genap 5 tahun Bapak Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi dari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air semua
adalah sumber kekuatan saya, dan hari ini 16 Agustus 2024 di momen terakhir saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6%, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2–3%, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. 361 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari
SD sampai SMA, SMK di seluruh tanah air Indonesia. 225 triliun rupiah anggaran program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan 60,3 triliun rupiah anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia emas di tahun 2045. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Salam kebajikan. Terima kasih. Marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, kehadiran-Mu kami melahirkan syukur, doa dan harapan. Pagi ini kami semua hadir mendengarkan pidato kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia ke-79 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung penuh dengan kekhidmatan. Semoga Engkau senantiasa karuniakan rahmat dan keberkahan rakyat dan pemimpin dalam kesatuan batin dan saling mendoakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, jadikanlah kekhidmatan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk dapat meningkatkan kesadaran akan jasa dan pengorbanan para pahlawan. Sucikanlah hati kami, perbaiki hubungan antar kami, rukunkan antar hati kami, tunjuki kami jalan keselamatan, selamatkan kami dari kegelapan dengan cahaya rububiyah-Mu. Jangan Engkau tanamkan di hati kami kesombongan dan kekasaran terhadap sesama hamba yang beriman. Bersihkan hati kami dari benih-benih perpecahan, pengkhianatan dan kedengkian. Ya Allah, Tuhan, yang semua doa dan harapan bertumbuh, muliakan para pahlawan dan tokoh bangsa kami, kini dan terdahulu. Semoga dalam ridho-Mu, rakyat dan pemimpin kami bertemu, berikhtiar sungguh membangun bangsa, bahu-membahu, menyongsong Nusantara baru Indonesia maju. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahilah hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikanlah hati ini. Saat salah kami melangkah, gelap hati penuh dengan dosa, beri kami jalan berarah menemui-Mu kelak di surga. Terimalah sembah sujud kami, terimalah doa kami. Ya Allah, ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah sebesar apapun dosa kami, sekelam apapun masa lalu kami. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami dan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya kami aturkan kepada pimpinan rapat paripurna. Terima kasih. Hadirin serta rapat paripurna yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dengan demikian, rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Dan sebelum rapat paripurna ini ditutup, kami sampaikan terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah mengikuti rapat paripurna dengan tertib dan lancar. Maka dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna di DPRD Kabupaten Tulungagung kami nyatakan ditutup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Untuk selanjutnya, kami undang bersama pejabat Bupati Tulungagung, pimpinan DPRD beserta jajaran Forkopimda untuk foto bersama terlebih dahulu. Marsono menutup acara rapat paripurna setelah mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo. Kami sampaikan terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah mengikuti rapat paripurna dengan tertib dan lancar. Pak Presiden 10 tahun ke belakang, sekaligus pamitan bahwa nanti akan ada estafet kepemimpinan pada saat bulan Oktober dan diserahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Intinya itu tadi. Kemudian kalau ketua MPR sama ketua DPR lebih baik bicara tentang kebinekaan, tetapi dengan banyaknya kita keragaman itu jangan sampai tidak ada perpecahan, sambil menyampaikan terima kasih bahwa pelaksanaan pileg, pelaksanaan pilpres sudah jalan, sudah saatnya kembali kita merajut ke depan, menyongsong masa depan untuk Indonesia Emas tahun 2045 banyak. Pak, yang bisa ditarik ke Tulungagung apa sih Pak? Kalau kita ya ikuti aja dari arahan nanti kebijakan baru dari Presiden dan Presiden terpilih saja. Karena memang biasanya pada saat begini kan ada kebijakan baru akan disebutkan. Tetapi yang jelas roadmap yang sekarang sedang didesain adalah bagaimana menuju 2045 dan berbagai tahapan. Spirit kebersamaan harus dibangun. Apa yang sudah ditinggalkan oleh pemerintahan yang telah berakhir masa jabatan menjadi tonggak pondasi penting dan berharga bagi kelanjutan ke depan bangsa Indonesia. Karena tahu bahwa dengan pemerintahan yang baru akan berakhir ini meletakkan pondasi pemerintahan yang bersejarah, salah satunya adalah IKN. Di sana ada ibu kota baru yang namanya jargon Nusantara Baru Indonesia Maju. Maka ketika kita semangat membangun kebersamaan dengan pita yang dicengkeram burung Garuda kebinekaan, tetap kukuh dan teguh berdiri di atasnya, maka bangsa kita akan insya Allah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai tinggalan sejarah, pewarisan peradaban yang lebih besar juga kepada generasi yang akan datang. Maka spirit yang perlu kita bangun, dan saya sampaikan salam pertemanan dan persahabatan dengan teman media, bangkitkan semangat ini, membahana dengan seluruh kontestasi yang akan datang, bahwa bangsa kita harus tetap tegak dan teguh bersatu untuk mempersatukan diri dan bangsanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsono, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, mengucapkan Dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-79. Semoga dengan usia yang ke-79 ini, Tulungagung akan lebih berdaulat, bermartabat, berkarakter, berkelanjutan. Semoga rakyat Tulungagung di era ini, di tahun-tahun yang event demokrasi, mau ada pilkada, tetap tegakkan kedaulatan, tetap tegakkan demokrasi. Boleh beda pilihan, tapi tujuannya sama, membangun karakter Tulungagung yang berkelanjutan. Nusantara baru, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Tim Liputan, Toho TV.